Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam sebelum bertemu dengan Khadir alaihissalam. Ubay bin Ka'ab menceritakan kepada kami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Musa alaihissalam berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lalu ada yang bertanya, siapakah manusia yang paling berilmu? Nabi Musa menjawab, aku. Lalu Allah menegurnya karena ia tidak mengembalikan perkara ilmu kepadanya. Allah berfirman kepadanya, sungguh ada seorang hamba di pertemuan dua buah laut. Dia itu lebih banyak ilmunya darimu. Musa berkata, wahai Robku, siapakah yang dapat mempertemukan aku dengannya? Mungkin juga Sufyan perawi hadis ini berkata, bagaimana aku dapat bertemu dengannya? Allah berfirman, bawalah seekor ikan, kemudian tempatkan dalam sebuah bejana besar. Di mana saja ikan itu hilang, maka disitulah ia berada. Dikisahkan dalam Sahih Muslim, juz 15 halaman 136. Hikmah kisah ini diantaranya yaitu, pertama bahwa teguran Allah kepada Musa tatkala ditanya, siapakah manusia yang paling tahu? Ia menjawab, aku. Lalu Allah menegurnya karena ia tidak mengembalikan perkara ilmu itu kepadanya. Menjadi pelajaran tentang pentingnya seseorang untuk tidak berkomentar terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya dan mengembalikan perkara itu kepada Allah. Hendaklah menjauhkan diri dari mengatakan dirinya suci karena sikap demikian akan semakin menambah semangat baginya untuk menuntut ilmu. Hikmah yang kedua, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar menunjukinya bagaimana caranya bertemu dengan hambanya yang soleh yang diberitakan bahwa ia lebih tahu daripadanya. Dan perjalanan laut menuju ke orang tersebut merupakan perjalanan yang jauh. Dari sini dapat dipetik faedah tentang anjuran untuk menuntut ilmu dan mengadakan perjalanan demi maksud tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya seseorang mengadakan perjalanan dari Syam menuju penghujung Yaman untuk mendapatkan suatu kalimat yang menunjukinya kepada hidayah atau menyelamatkannya dari kebinasaan, maka perjalanannya tidaklah sia-sia. Ditulis di kitab Ihya Ulumuddin, juz 6 halaman 1081. Faedah lainnya adalah anjuran untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dan hendaknya seseorang tidak merasa angkuh untuk menuntut ilmu yang tidak ia ketahui dari orang lain yang bahkan lebih rendah kedudukannya darinya. Bahkan hendaklah seseorang untuk berusaha penuh kesungguhan untuk menuntut ilmu. Ditulis di kitab Sahih Muslim bin Syarah An-Nawawi, juz 15 halaman 137. Perjalanan seseorang mendatangi seseorang lainnya untuk belajar darinya akan menimbulkan rasa cinta dalam hati para satu sama lainnya. Menghindari dari ruang masuk syaitan menyusup ke dalam jiwa, yaitu timbulnya sifat membanggakan diri dan akhirnya terpedaya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.